Kenalin, nama saya Dodi Sanjaya. Saya selaku dari owner Sepintas Kopi. Untuk sekarang Sepintas Kopi sudah jalan sekitar 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Dari jalan 1 tahun 5 bulan, banyak story yang kita lewatin dari Sepintas Kopi. Kalau boleh cerita, kita dari awal buka Sepintas Kopi, kenapa memilih namanya Sepintas Kopi? Lantaran dari awal kita jualan, kita emang niatinnya di pinggir jalan. Karena untuk tahun kita awal buka, untuk kopi di pinggir jalan, membawa kopi ini di pinggir jalan itu belum ada dulu. Nah, jadi kita buka Sepintas Kopi di pinggir jalan. Karena di pinggir jalan, lalu kita ambil namanya Sepintas Kopi. Nah, jadi untuk Sepintas Kopi kita dari tahun 17 Oktober 2022 kemarin. Jadi untuk sekarang sudah 1 tahun 5 bulan. Nah, untuk Sepintas Kopi awalnya kita jual sasetan juga. Nah, kita jual sasetan, habis itu kita kemarin jual ini juga Nutrisari. Pokoknya kita awal buka nggak semanualan ini. Kita masih cari market kita untuk di pinggir jalan. Cari market kita di pinggir jalan, tapi kesini kita kayak kita berani nih pakai nama Sepintas Kopi, tapi kok jualannya sasetan. Nah, jadi Sepintas Kopi hadir sedikit demi sedikit menghapus sasetannya, tadi Nutrisarinya. Jadi kita fokusnya di manualan sama kopi susunya. Nah, jadi Sepintas Kopi hadir buat kawan-kawan di pinggir jalan yang dulu punya mindset bahwa kopi-kopi manualan kayak gini mahal. Kopi-kopi manualan kayak gini untuk dibawa ke pinggir jalan susah. Tapi kita coba jualan manualan, kita jual V60, Japanese dengan berbagai macam beans juga. Tapi kita jual di pinggir jalan dengan harga yang ya di bawah dari harga kedai kopi pada umumnya. Tapi kita bisa nyuguhkan kualitas yang ya kita bisa bersaing lah. Oke, untuk suka dukanya, ini asik nih untuk suka duka. Nah, untuk suka duka, kayaknya kita ngobrolin dukanya dulu deh. Nah, untuk dukanya, dulu waktu awal-awal buka Sepintas, kita masih, ya pertama kita minder lah. Untuk dukanya kita pertama minder karena kita jual hal baru di pinggir jalan yang orang banyak nggak tahu, kita bawa di pinggir jalan. Habis itu pernah juga waktu di awal tempat kita jualan, kita pernah diusir. Habis itu ya namanya di pinggir jalan, kita hujan. Habis itu ya banyak lah di pinggir jalan kayak polisi mungkin, Satpol PP ya. Satpol PP, habis itu banyak lah kalau ya apalagi kalau awal-awal untuk laku perharinya pun kita pernah satu malam jaga kita cuma bawa duit 35.000. Wah, 35.000. Tapi ya itu untuk di awal-awal sih. Tapi ya semuanya dijalanin. Sepintas tetap strong, kita tetap jalan sampai sekarang. Ya dukanya ngalir aja. Mungkin kalau untuk sekarang pun paling hujan, tapi ya kita udah antisipasi sama payung. Nah, untuk sukanya banyak juga. Jadi untuk suka kita banyak ketemu sama customer baru. Kita banyak juga nih yang dulu orang di pinggir jalan belum tahu apa itu manual brew. Sekarang sudah lumayan si penikmat manual brewnya untuk di pinggir jalan sudah mulai banyak. Jadi orang sudah mulai tahu apa itu manual brew.
Habis itu ya sukanya juga sekarang kita ya banyak dikasih tip juga, alhamdulillah. Terima kasih buat para customer warga sepintas. Jadi suka dukanya banyak sih, banyak ketemu orang-orang baru, banyak ngobrol hal-hal asik, hal-hal menarik juga di pinggir jalan. Kita banyak bangun relasi juga di pinggir jalan, jadi asik. Nah, buat teman-teman yang pengen buka usaha, nggak cuman kopi kayak gini lah, semua lah kayaknya semua. Bagi teman-teman yang pengen buka usaha juga, pertama jalanin dulu usahanya. Minder itu hal normal di awal, apalagi kita coba hal baru. Minder itu hal normal di awal, tapi di kitanya tetap jalan terus. Kita bikin planningnya, maunya gimana. Habis itu ya tetap jualan. Kenapa kopi? Karena sebelum jualan kita pun kenal kopi. Dulu kalau ngopi di tempat teman, kadang kita bisa ngobrol hal asik tanpa kita tahu latar belakangnya. Kita bisa ngobrol bahkan sampai jadi teman hanya dengan segelas kopi. Nah, jadi kenapa buka Sepintas Kopi? Kenapa bukanya kopi? Lantaran itu tadi, kopi ini jembatan. Kopi ini jembatan buat kita bisa ngobrol hal banyak. Kopi ini jembatan buat kita bisa jadi teman. Kopi ini jembatan buat kita bisa bangun relasi tanpa terlepas, entah itu kopinya di pinggir jalan, kopinya di tempat. Intinya kopi juga yang mempersatukan kita nantinya. Nah, jadi saran buat teman-teman yang pengen buka usaha kecil-kecilan kayak gini juga, entah itu di kopi atau ya yang lain juga, jalanin aja usahanya. Minder itu hal wajar untuk di awal, apalagi kita masih belajar. Tetap terus jualan, tetap kembangin usahanya, tetap kasih pelayanan terbaik, tetap jaga kualitas untuk kita jualan. Insya Allah sih, ketika kita konsisten buat kita bangun usaha sekecil apapun, kayaknya bakal jalan. Asal ya itu tadi, kita ikhlas buat jalaninnya, kita bisa buat pelayanan ke customer kita. Kayaknya semuanya bakal jalan dan usahanya bakal jalan terus.